judi online itu kan sebuah bisnis gimana pun. Orang membuat bisnis itu kan pasti ada hitungannya. Hitungannya yang nomor satu adalah harus aman dulu. Harus aman dulu. Aman dulu. Jadi nggak mungkin mereka bisa investasi segitu banyak tanpa ada jaminan keamanan. Dan saya akan coba bahas lokusnya, Mbak Sari, karena menarik ketika kita berbicara lokasinya. Ada di kawasan Taman Sari, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dan saya akan tunjukkan, Mbak Sari, ini adalah gedung yang kemudian digunakan oleh para sindikat judi online beroperasi. Tepatnya ada di lantai paling atas, lantai 20, dan juga lantai 21. Gedung perkantorannya ya? Betul, ini gedung perkantorannya, dan tadi saya sudah investigasi secara langsung. Ada hotel, termasuk juga ada apartemen yang ternyata digunakan untuk tempat menginap para warga negara asing yang kemudian menjalankan operasi judi online. Oh, jadi buruhnya Betul. itu mesnya di sini. Betul. Ya? Ada yang di apartemen, ada yang di hotel, dan juga memang ada di beberapa hotel di luar ekosistem ini. Tapi pertanyaan saya, apakah modus seperti ini juga yang kemudian Anda temui di Sianokville? Pola ya. Salah satu dari 3 kasino yang tim kami investigasi Desember 2023 itu, kita menyasar kasino-kasino yang kami duga dimodali oleh pemodal Indonesia. Ya. Salah satu kasino yang paling besar itu ada di Sianokville, itu modelnya semacam kawasannya tuh super blok, besar sekali. Super blok ya? Kawasan lebih besar dari dia, super blok. Dia masuknya satu gerbang, satu pintu gerbang, satu entrance ya. Ya. Nah, di dalam situ ada apartemen, ada hotel, Ya. beberapa tower, dan ada beberapa tower perkantoran. Oke. Perkantoran. Tapi yang perlu diingat adalah judi online itu cukup padat karya. Dia harus menyediakan mes, tempat tinggal. Oke. Jadi lokasi kantornya itu harus berdekatan dengan penginapan. Oke. Mes. That's why di sini ada apartemen. Jadi memang idealnya gitu, sehingga si buruh ini nggak perlu kelar kerja ya. Ya udah tinggal bolak-balik sini aja, tinggal bolak-balik tempat tinggalnya. Nggak perlu beredar kemana-mana. Kalau dia beredar kemana-mana di warga negara asing kan bisa jadi mencurigakan. Oke, saya ingin komparasikan ya dengan apa yang kemudian didapat oleh Mbak Sari pada tahun 2023. Ini temuan Mbak Sari ya, Mbak ya? Ya, ini namanya Gedung Sadewa. Oke. Di super blok, salah satu super blok kasino yang kami temui. Ini diambil videonya sekitar tengah malam. Nah, di sebelah sini nih, arah sudut pandang gambar ini itu dari hotel tempat kami menginap. Mbak Sari, ini hasil investigasi yang kemudian dilakukan oleh Harian Kompas. Ada yang menarik bahwa pada tahun 2023 narasinya masih WNI kendalikan judi online dari Kamboja. Namun temuan yang kemudian didapat pada 7 Mei 2026 seolah berbalik, Mbak Sari. Menjadi WNA kendalikan judi online dari Indonesia. Dan ada 320 warga negara asing yang kemudian ditangkap. Satu warga negara Indonesia yang juga mengambil andil di sana. Apa yang kemudian dapat Mbak Sari lihat dari fenomena ini? Nah, itu menarik. Dari potret satu orang WNI yang ditemukan, yang ditangkap di antara 300-an WNA tadi, dia alumnus Kamboja kan? Alumnus Kamboja. Alumnus Kamboja. Oke. Itu sebenarnya mencerminkan narasi khusus di balik potret peristiwa yang ini. Oke. Bisa jadi memang model di Kamboja, cara kerja, manajemen Diadopsi ke Indonesia? diadopsi di sini. Oke, ini menjadi bahaya ketika melihat angka warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai anggota dari judi online. Oh iya, selama bertahun-tahun, apalagi di masa pandemi, itu terjadi lonjakan gila-gilaan, eksodus tanda kutip warga negara Indonesia yang hijrah ke Kamboja menjadi buruh judol. Dan ini termuat di hasil investigasi ini, ada Mbak? di laporan Oke, kita akan kami. lihat ya. Oh. Ini kalau dari catatan KBRI pada 2023 jumlah WNI di Kamboja sebanyak hanya 16.500. Oke. Kelihatannya kecil ya, tapi jumlah itu melonjak 7 kali lipat dibanding 2020 yang masih hanya 2.300-an. Ya. Tapi ini data KBRI. Kami cek ke keimigrasian Kamboja, datanya itu ternyata sebenarnya existing WNI yang punya izin tinggal di Kamboja itu 73.000. 73.000 lebih. Yang 50%-nya bekerja di sektor perjudian. Tapi pertanyaannya, Mbak Sari, ketika polisi sudah berhasil menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia, apakah itu sudah berhasil menyentuh jantung dari operasional sebuah sindikat judi online? Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Judi online nggak akan pernah bisa habis selama aparat penegak hukum tidak menembak ke persoalan intinya, yaitu rekening. Akses pembayarannya itu. Kita kan mesti ingat, apa sih hakikat judi? Hakikat judi adalah permainan yang berbasis probabilitas
yang melibatkan unsur uang. Iya. Kalau unsur uangnya ini hilang, dia hanya permainan probabilitas, kehilangan itu makna judinya, kan nggak ada. Artinya ketika polisi hendak menyasar sponsor, pihak yang kemudian mendanai, termasuk juga mungkin pembacking dan juga pihak-pihak yang kemudian menjadi otak dari sindikat judi online ini, salah satu pintu masuk yang paling jelas adalah memutus urat nadi judi online, yaitu melalui rekening. Melalui rekeningnya itu, kejar itu rekeningnya. Di Hayamuruk ada satu warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat itu?